Shalom, selamat siang. Terima kasih karena sudah kembali di ibadah online kita, Yogyakarta, Selasa 9 Juni 2020. Kita akan menaikkan ibadah kita, mari bersama kita angkat pujian kita, Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan Tiap Jam. Bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami bisa kembali di tempat ini menaikkan ibadah kepadamu Tuhan. Engkau memberkati serangkaian ibadah ini dari awal pertengahan dan boleh berakhir dengan kuasa dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya, amin. Mari kembali kita mengangkat pujian bersama kita dalam Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur, bait 1 dan bait yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bait yang kedua, alangkah indah bagi mereka. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Puji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan dilayani oleh Saudara Farel Sualang, MTH,
Namun sebelumnya, mari kita angkat pujian kita kembali yang menyatakan berkumandang suara dari seberang, Kidung Jemaat nomor 425, bait 1 dan bait yang kedua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Segala pujian dan syukur kami berikan kepadamu ya Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah yang turun ke dalam dunia, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang rela menjadi manusia, bahkan datang sebagai hamba, mati di kayu salib untuk menebus kami satu kali untuk selama-lamanya. Kami berterima kasih ya Tuhan karena pada hari ini, pada siang hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah daring. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan memimpin kami sehingga perenungan firman Tuhan dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sehingga kami terus berakar, bertumbuh dan berbuah di tengah-tengah kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya dapat menjadi berkat pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, puji Tuhan pada hari ini tanggal 9 Juni 2020 kita boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah kapel STTI Yogyakarta. Kita bersyukur karena Tuhan memimpin kita, menolong kita dan tidak terasa di dalam ibadah kapel yang seperti biasanya yang kita lakukan tiap hari, dari hari Selasa sampai pada hari Jumat, tetapi dalam beberapa bulan terakhir ini kita melakukan ibadah kapel melalui ibadah daring. Dan kita bersyukur karena Tuhan memimpin kita dan menolong kita sekalian. Ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita dapat memperhatikan bahwa mungkin kurang lebih 3 bulan kita menghadapinya. Dan memang pada bulan ini kita bisa melihat, khususnya di dalam bulan Juni ini,
kita akan melewati suatu fase yang namanya new normal. Ada suatu harapan setelah COVID-19 ini. Sekalipun banyak orang mengira bahwa atau berpikir bahwa di tengah-tengah COVID-19 bahkan pasca COVID-19 ada suatu harapan, tetapi juga ada suatu kebingungan yang mereka hadapi. Kalau kita memperhatikan banyak sekali berita-berita ya yang kita lihat di dalam internet, media sosial dan lain-lain. Banyak suatu keputusasaan di tengah-tengah COVID-19. Adanya hilang harapan di tengah-tengah COVID-19. Ya. Sekalipun memang banyak juga artikel-artikel yang kita baca, ada suatu harapan setelah COVID-19. Ya. Harapan ke depan, baik di dalam pendidikan, di dalam kehidupan sosial, dan juga dalam ekonomi. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam firman Tuhan, adanya suatu kepastian dalam pengharapan. Dan itulah yang kita akan lihat bersama-sama di dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ya. Kita mengetahui bahwa banyak orang memiliki masa depan yang masih bersifat teka-teki. Dan masa depan yang demikian karena mereka belum memiliki pengharapan yang pasti. Tetapi kita sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus memiliki pengharapan yang absolut, pengharapan yang pasti, tidak teka-teki lagi. Dan itulah yang kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakannya kepada kita sekalian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di dalam bagian firman Tuhan ini kita percaya bahwa setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus memiliki pengharapan yang pasti, karena alasan-alasan yang dijelaskan di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ini. Ada dua hal yang kita pelajari mengenai kepastian pengharapan di dalam Kristus. Yang pertama adalah pembenaran karena iman yang menjadi harapan kita. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang pertama sampai di dalam ayat yang kedua bagian A. Pembenaran karena iman menghasilkan pendamaian dengan Tuhan. Benar bahwa kita manusia yang dahulu, yang sebelum percaya kepada Kristus adalah musuhnya Allah. Kita dipandang sebagai seterunya Allah. Tetapi di dalam firman Tuhan ini, di dalam Roma pasal 5 ini merupakan hasil pembenaran. Yang dimana kalau kita melihat di dalam konteksnya, pembenaran itu dilukiskan bagaimana mengenai kehidupan Abraham, kehidupan Daud, dan kalau kita mundur lagi di dalam pasal 3, semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma pasal 2, baik orang Yahudi, orang yang baik, memang mereka berdosa. Dan juga di dalam Roma pasal 1, non-Yahudi pun berdosa. Artinya memang kita semua manusia adalah berdosa. Tetapi kita melihat dan memperhatikan di dalam pasal 5 ini sebagai suatu kesimpulan dari Roma pasal 1 sampai pada pasal 4 ini. Dijelaskan bahwa kita benar-benar dibenarkan karena iman. Dan oleh sebab itu Allah mendamaikan kita.
Allah mendamaikan manusia. Allah mengangkat penghalang dosa dan menghasilkan damai. Dan memampukan manusia untuk diselamatkan. Ya. Kalau kita bisa memperhatikan di dalam bagian ini, mungkin saja saya memberikan suatu ilustrasi, ada seorang hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada seorang yang terdakwa. Tetapi hakim tersebut tidak terbeban untuk menjadi teman dengan orang yang dibenarkannya. Namun berbeda dengan Allah. Karena apa? Karena ia selalu berdamai dengan orang yang dibenarkan. Ini adalah dua aspek dari karya Allah. Allah yang telah mendamaikan kita, memberikan suatu jembatan bagi kita, sehingga kita mempunyai relasi dengan Allah. Relasi yang pasti. Karena kita tahu bahwa kita ini adalah hamba dosa. Kita ini adalah manusia yang lemah. Tidak punya daya, kita ini adalah manusia yang durhaka. Tidak punya rasa takut kepada Allah. Kita ini manusia yang berdosa. Kita ini bahkan dikatakan seterunya Allah. Seterunya Allah, musuhnya Allah. Dan itu dijelaskan di dalam konteks selanjutnya, di dalam ayat 6 sampai pada ayat yang 10. Dan oleh sebab itu, dosa telah memisahkan kita dari Allah. Memisahkan kita daripada Allah. Dan kalau kita memperhatikan di dalam ayat 1 bagian terakhir dikatakan di dalam bagian ini, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan artinya apa? Di dalam bagian ini memberikan arti kepada suatu karya dari Yesus itu sendiri. Dan uniknya adalah di dalam pasal 5 sampai pasal 8 ini, anak kalimat ini sering kali diulangi. Dan ini memberikan arti kepada suatu karya Kristus yang sangat luar biasa. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena apa? Karena kematian, kebangkitan Kristus memberikan suatu harapan kepada orang percaya. Kepada manusia untuk datang kepada Allah. Untuk datang kepada Allah. Ya. Karena di dalam bagian ini pengorbanan Kristus menyelamatkan saya dan saudara. Itu menunjukkan kasih Allah yang direalisasikan dengan pengorbanan Kristus melalui Via Dolorosa dan salib di Golgota. Dan itulah Injil. Itulah Injil. Dan oleh sebab itu kenapa Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, dia mengatakan di sana bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Bahwa ia telah dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah Injil. Dan inilah yang kita bisa lihat bahwa dengan pengorbanan Kristus memberikan suatu jaminan keselamatan bagi saya dan saudara. Karena hakikat dari Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Ya. Dan disinilah kita bisa memperhatikan di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Bahwa benar-benar kita memperhatikan karya penebusan Kristus. Dan itu ditunjukkan di dalam ayat 6 sampai kepada ayat yang ke-10. Bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan manusia. Bahwa kita benar-benar ditebus. Bahwa kita benar-benar dibenarkan. Bahwa kita benar-benar diselamatkan. Dan kita benar-benar diperdamaikan oleh Allah. Yang dahulunya kita adalah seteru. Yang dahulunya kita adalah musuhnya Allah. Tetapi kita diperdamaikan. Bahkan hal yang sangat luar biasa dikatakan di dalam ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Artinya adalah kita diberikan akses untuk melihat bahwa pengharapan kita melalui iman bertumbuh pada hasil kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, tetapi kita percaya
bahwa kita dibenarkan untuk menikmati anugerah Allah. Dan seringkali Paulus mengulangi hal itu di dalam surat-surat yang lain. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 18, di situ juga dia menjelaskan, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk. Di Efesus 3 ayat 12 juga dikatakan, di dalam dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepadanya. Kita mempunyai akses melalui iman, oleh karena kasih karunia anugerah Allah. Seperti seorang yang dahulunya musuh raja, tetapi sekarang menjadi sekutunya raja. Bahkan diundang menghadap raja sebagai sahabat. Itulah kita. Yang dahulunya musuhnya Allah, bahkan sekarang pada saat kita mau percaya kepada Kristus, percaya atas kematian dan kebangkitannya, disitulah kita menjadi sahabat, kita menjadi anaknya. Dan oleh sebab itu, di dalam bagian pertama ini kita boleh belajar bahwa Yesus telah memberikan dasar pengharapan kita, pengharapan kekekalan dengan kematian dan kebangkitannya, memberikan suatu kepastian dalam kehidupan kita, karena benar bahwa di dalam konteks selanjutnya ayat 9, ayat 10, bahwa benar-benar kita diperdamaikan oleh Allah, dan itu adalah suatu kepastian. Dua kata pasti dijelaskan di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, bahwa Allah benar-benar memberikan jaminan kepada kita, karena kita telah didamaikan oleh Allah, bukan karena usaha, melainkan oleh anugerahnya. Dan sangat luar biasa, tidak berhenti di situ. Bahkan di dalam ayat 2b sampai ayat yang kelima, kita bisa melihat, kita bahkan bermegah dalam pengharapan pada kemuliaan Allah. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari di dalam bagian ini adalah penderitaan menguatkan harapan kita. Ya, penderitaan di tengah-tengah dunia ini menguatkan pengharapan kita. Mengapa? Karena kita bermegah, membanggakan, memuliakan Allah. Seperti suatu tim yang memenangkan kejuaraan nasional. Seperti itu rasa bangganya. Ya. Karena apa? Karena kita punya harapan. Harapan ini selalu berorientasi ke depan, selalu berorientasi sesuatu hal yang kita nantikan ke depan. Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, kata LPD ini berarti antisipasi yang penuh, keyakinan dari apa yang belum kita lihat. Ya, belum kita lihat. Atau sesuatu yang nanti akan kita lihat ke depan, sekalipun kita belum lihat sekarang. Dan inilah kesempatan yang kita dapat alami sebagai orang percaya di dalam kemuliaannya. Karena apa? Di dalam bagian ini kita belajar bagaimana sebagai orang percaya untuk terus-menerus mengenal Allahnya. Ketika Allah menyingkapkan dirinya, Ia mengungkapkan pribadinya yang mulia. Ketika Allah membuat alam semesta, kita melihat kehadirannya yang berkuasa. Ketika Allah membalikkan kerusakan dosa dalam kehidupan orang percaya dapat bermegah dalam kemuliaannya. Dan disinilah kita bisa melihat di dalam situasi apapun mengajarkan kita terus berharap kepadanya. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ketiga, sekali lagi saya membacakannya, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kita tahu hal yang demikian. Ya. Penderitaan menghasilkan suatu ketekunan. Bahkan di dalam bahasa aslinya, yaitu upomone ini,
bukan hanya bisa diartikan sebagai ketekunan, tetapi juga bisa diartikan sebagai kesabaran, ya, kesabaran atau karakter. Nah, penderitaan orang Kristen adalah sumber kegembiraan karena tujuannya adalah untuk membangun karakter orang percaya. Begitu. Dan inilah memutarbalikkan pandangan dunia. Ya. Dunia tidak memahami bagian ini, tetapi di dalam Alkitab, di dalam kekristenan mengajarkan bahwa di dalam penderitaan ini kita semakin diperkuat karakter kita. Bahkan karakter ini bisa menghasilkan tahan uji. Ya. Karena apa? Karena karakter ini membawa bukti bahwa kita dapat bertahan dalam ujian. Kuncinya itu. Kuncinya di situ. Bahkan tahan uji, ya, dapat menimbulkan pengharapan. Karena apa? Karena pengalaman-pengalaman kita, ya, sifat-sifat Kristiani yang kita terus lakukan menghasilkan suatu kebiasaan-kebiasaan, sekalipun ada penderitaan, menghasilkan suatu harapan. Iman semakin kokoh di situ. Siapa yang menguatkan? Di dalam ayat yang kelima dikatakan Roh Kudus. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita itu untuk memungkinkan kita memahami kasih-Nya, memungkinkan kita untuk terus bertahan dan melakukan suatu terobosan, melakukan hal-hal yang benar di hadapan Allah, melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan Allah sehingga kita terus memuliakannya. Sekalipun memang kita menderita. Kita menderita. Di dalam situasi-situasi yang seperti ini. Ya. Melihat situasi dunia, nampaknya kolaps. Ya. Begitu dinamis, tetapi Alkitab memberikan jawabannya. Ya, Alkitab memberikan jawaban kepada kita bahwa kita mempunyai harapan yang pasti, harapan yang kekal Tuhan telah berikan. Apalagi pengharapan-pengharapan di tengah-tengah dunia ini. Kepercayaan kita pada kehendaknya membawa kita melewati masa-masa sulit. Masa-masa sulit seperti masa COVID-19 ini yang menuntun pada harapan yang lebih cerah. Harapan bukanlah optimisme yang dangkal, tetapi pada saat kita membaca di dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ini, kita mempunyai harapan yang penuh, keyakinan yang penuh terhadap kedaulatannya, terhadap kehendaknya, terhadap tindakan-tindakannya, karya-karyanya yang memberikan kita kuat. Baik hidup di dalam masa depan setelah kita meninggalkan dunia ini maupun di tengah-tengah dunia ini ketika kita hidup. Itu yang membedakan seorang yang percaya yang telah mempertahankan harapannya pada saat ujian yang berat. Inilah yang kita bisa pelajari. Artinya apa? Di dalam kepastian pengharapan ada dua hal. Yang pertama dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua A. Pembenaran karena iman yang menjadi harapan kita. Dia telah mendamaikan kita. Dia telah menebus kita. Bahkan ketika kita hidup di dunia ini. Harapan itu semakin kokoh ketika penderitaan dialami. Yang menguatkan harapan kita sebagai orang percaya. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Supaya kita terus melakukan perkara-perkara yang Tuhan inginkan. Sekalipun di tengah situasi-situasi yang sulit seperti ini. Di masa COVID-19. Mari kita berdoa dan sekalian kita menutup ibadah kita. Segala pujian dan syukur kami berikan kepadamu ya Tuhan. Pada siang hari ini kami boleh bersama-sama belajar bagaimana Engkau
yang datang sebagai manusia, bahkan rela mati di kayu salib, membenarkan kami, mendamaikan kami, yang kami adalah musuhnya Allah, kami yang seharusnya dihukum, tetapi oleh karena anugerah-Mu, Engkau memberikan harapan kepada kami dan memberikan kepastian kepada kami ketika kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau yang memberikan jaminan, dan itulah yang kami boleh baca di dalam firman-Mu. Sekalipun kami tahu ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kami boleh belajar bagaimana Engkau yang terus memimpin kami, menaungi kami, dan di tengah penderitaan itu menghasilkan suatu karakter, sifat-sifat yang membuat kami terus bertahan, bahkan melatih kami supaya kami tahan uji dan mengokohkan harapan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena Roh Kudus yang terus menguatkan kami, Roh Kudus yang mengingatkan kami terhadap perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Dan kiranya kasih Allah yang terus melingkupi kami, memimpin kami dari masa dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dan kiranya firman-Mu diam di dalam hati kami dan memimpin kami. Dan kami yakin dan percaya Roh Kudus yang terus mengingatkan kami. Dan tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, menebus kami, dan Roh Kudus yang telah memeterai kami, memimpin kami dari masa lalu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.